Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Teknologi Pasca Panen, mata kuliah Manajemen Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penanganan pasca panen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pasca panen ini mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Karena hasil pertanian yang sudah terpisah dari tumbuhan akan mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi dan cenderung menuju proses pembusukan, penanganan pasca panen menentukan kualitas hasil pertanian secara garis besar. Juga menentukan akan dijadikan apa bahan hasil pertanian setelah melewati penanganan pasca panen. Apakah akan dimakan segar atau dijadikan bahan makanan lainnya. Tujuannya untuk mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik lainnya. Selain pasca panen, ada yang disebut juga dengan pasca produksi. Pasca produksi ini adalah berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Masuk ke tahap pengolahan atau processing. Tahap pengolahan atau processing disebut juga dengan tahap kedua dalam pasca panen. Merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama atau lebih awet, mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada pasca panen yaitu sifat biologis hasil tanaman yang ditangani, kemudian fisiologis hasil tanaman pasca panen, dan teknologi penanganan pasca panennya seperti apa yang sesuai untuk menangani komoditi tersebut. Dalam pasca panen ada yang disebut juga dengan sortasi. Sortasi ini merupakan proses pemisahan komoditas yang layak pasar dengan yang tidak layak pasar, terutama yang ada cacat dan terkena hama atau penyakit agar tidak menular kepada yang sehat. Sortasi ini merupakan proses pengklasifikasian bahan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya besar kecil komoditi. Pengaruhnya, apabila tidak dilakukan sortasi, maka proses pengeringan dan pengolahan tidak merata. Proses sortasi juga bisa dilakukan secara manual dan bisa juga dilakukan dengan cara mesin. Prinsip sortasi dengan menggunakan mesin itu biasanya mengacu pada sifat-sifat buah yang dapat digunakan sebagai dasar sortasi secara mekanis. Sifat-sifat buah itu meliputi berat, ukuran, bentuk, karakteristik fotometrik, berdasarkan warna, dan perubahan transmisi sorter, aerodinamik, dan hidrodinamik. Pemisahan berdasarkan densitas atau daya apung. Kemudian masuk ke proses pembersihan. Proses ini merupakan proses memisahkan kontaminan dari bahan. Pengaruhnya yaitu apabila kontaminan seperti dedaunan, bebatuan, kerikil tidak dipisahkan, maka akan menghambat atau bahkan menghalangi proses pengeringan bahan dan proses pengolahan bahan pangan. Kemudian lanjut ke proses pencucian. Proses ini dilakukan biasanya pada sayuran yang tumbuh dekat tanah untuk membersihkan kotoran yang menempel dan memberikan kesegaran pada tanaman. Selain itu, dengan pencucian ini juga dapat mengurangi residu pestisida dan hama penyakit yang terbawa. Next, ke pengikatan atau bunching. Biasanya dilakukan pada sayuran daun, umbi akar atau wortel, dan pada buah yang bertangkai seperti rambutan, kelengkeng, dan lain-lain. Pengikatan ini dilakukan untuk memudahkan penanganan dan mengurangi kerusakan. Next, ke proses pengeringan.
Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut lebih aman disimpan, mudah ditransportasikan, dan memudahkan dalam penanganan selanjutnya. Dan biasanya proses pengeringan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pengeringan secara manual, yaitu penjemuran di bawah sinar matahari, dan bisa juga dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin. Next, ke proses pendinginan. Proses ini bertujuan untuk pengawetan komoditi, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan yang rentan rusak. Biasanya bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan proses biokimia, sehingga perubahan yang terjadi pada produk yang disimpan dapat diminimalisir. Lanjut ke proses grading dan standarisasi. Proses grading yaitu proses pemilahan berdasarkan kelas kualitas. Tujuannya untuk memberikan nilai lebih atau harga yang lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik. Proses standarisasi merupakan ketentuan mengenai kualitas atau kondisi komoditas. Berikut kemasannya yang dibuat untuk kelancaran tata niaga atau pemasaran. Lanjut ke proses pengemasan. Proses ini merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai oleh konsumen. Wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik lainnya seperti gesekan, benturan, dan getaran. Biasanya proses pengemasan ini atau pengepakan ini bisa dilakukan dengan mesin atau secara manual. Keuntungan dalam packing ini sendiri, yang pertama untuk melindungi komoditas dari kerusakan, memudahkan penanganan, meningkatkan pelayanan dalam pemasaran, memberi kepraktisan untuk konsumen, mengurangi atau menekan biaya transportasi. Lanjut ke proses penyimpanan. Proses penyimpanan adalah tindakan pengamanan barang, dalam hal ini komoditas pertanian yang karena sesuatu keadaan atau tujuan harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual, didistribusikan, atau diproses lebih lanjut. Tujuan penyimpanan ini sendiri adalah untuk pengamanan baik dari pencurian maupun kerusakan oleh serangga seperti tikus, jasad renit, dengan jalan menghindari, mengurangi, atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat mengurangi nilai komoditas. Biasanya proses penyimpanan ini dilakukan seperti di gudang penyimpanan atau di lumbung padi. Tujuannya itu untuk memperpanjang kegunaan, menampung produk yang melimpah, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun, membantu dalam pengaturan pemasaran, meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen, mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Prinsip penyimpanan untuk mengendalikan laju transpirasi, mengendalikan respirasi, mengendalikan atau mencegah serangan penyakit, mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki oleh konsumen. Lama penyimpanan dapat diperpanjang dengan mengontrol penyakit yang timbul setelah panen, mengatur kondisi atmosfer, perlakuan kimia, perlakuan penyinaran, penyimpanan dingin. Faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penyimpanan seperti perlakuan sebelum pemanenan, panen dan penanganan panen, pre-cooling, kebersihan, varietas atau kultivar hasil tanaman dan tingkat kematangannya. Kemudian lanjut ke proses pengangkutan. Proses ini diartikan sebagai penyimpanan berjalan. Semua kondisi penyimpanan pada komoditas yang diangkut harus diterapkan. Faktor pengangkutan yang perlu diperhatikan adalah fasilitas angkutnya, jarak yang ditempuh atau lama perjalanan, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan selama pengangkutan. Perlakuan bongkar muat yang diterapkan. Adapun penanganan pasca panen lainnya yaitu seperti pemberian bahan kimia, insektisida atau fungisida untuk mencegah serangan hama dan penyakit setelah panen. Penyerapan etilen untuk mengikat gas etilen yang timbul selama penyimpanan buah agar pematangan buah dapat diperlambat. Pemberian etilen untuk mempercepat kematangan atau pemeraman dan lain-lain.
Pasca panen dilakukan dengan cara yang berbeda terhadap komoditas yang berbeda. Secara umum, pasca panen meliputi pencucian, penggilingan, sortasi, pengemasan, dan pengangkutan untuk kemudian dipasarkan. Manfaat penanganan pasca panen yaitu dapat meningkatkan produksi serta memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani melalui harga jual produk yang lebih tinggi. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.